Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saudara terkasih, sudahkah Anda menemukan cara-cara praktis untuk membangun budaya organisasi yang didasarkan pada kepemimpinan yang melayani? Apakah Anda ingin memahami bagaimana kepemimpinan yang melayani dapat berdampak baik bagi bangsa dan negara? Temukan kekuatan sejati dalam kepemimpinan yang melayani dalam channel Roti Hidup. Oh ya, subscribe channelnya ya. Khotbah saya hari ini adalah tentang kepemimpinan yang melayani, belajar dari prinsip Kristus dalam memimpin. Saudara terkasih, pemilihan umum presiden dan legislatif tahun 2024 adalah sarana untuk mendapatkan pemimpin yang dapat membawa bangsa Indonesia menjadi lebih baik sebagai bangsa yang disegani, mandiri, dan sejahtera. Berdasarkan hasil hitung cepat, menempatkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden RI untuk periode 2024 sampai 2029. Saudara terkasih, dalam konteks kepemimpinan negara ke depan, maka yang dapat saya katakan adalah bahwa kepemimpinan bukanlah sekedar posisi yang memberikan kewenangan dan kekuasaan, tetapi kepemimpinan adalah panggilan untuk melayani dengan penuh kasih dan penuh kebijaksanaan. Dalam dunia yang seringkali dipenuhi dengan ambisi dan kepentingan pribadi dan golongan, prinsip-prinsip Kristus menawarkan pandangan yang berbeda tentang bagaimana seorang pemimpin seharusnya bertindak. Mari kita menelaah bagaimana konsep kepemimpinan yang melayani dapat kita pelajari dari ajaran dan teladan Yesus Kristus. Yang pertama, kepemimpinan sebagai pelayan. Saudara terkasih, Yesus Kristus sendiri adalah teladan yang sempurna dalam kepemimpinan yang melayani. Meskipun dia adalah anak Allah yang maha kuasa, dia turun sebagai pelayan bagi semua orang. Dalam Injil Matius 20 ayat 28, Yesus berkata, "Sebab anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Saudara terkasih, sikap melayani ini mengajarkan kita bahwa seorang pemimpin yang sesungguhnya adalah seorang yang bersedia memberikan dirinya untuk kepentingan yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Yang kedua yang dapat kita pelajari adalah kerendahan hati. Saudara terkasih, salah satu aspek penting dari kepemimpinan yang melayani adalah kerendahan hati. Yesus, meskipun memiliki otoritas yang tidak terbantahkan, selalu menunjukkan sikap rendah hati dalam segala hal. Dalam Injil Yohanes 13 ayat 14-15, Yesus bahkan mencuci kaki para muridnya, menunjukkan bahwa tidak ada tugas yang terlalu rendah bagi seorang pemimpin yang sejati. Kesediaan untuk melakukan tugas-tugas yang sederhana dengan penuh kasih menunjukkan sikap yang rendah hati dan menginspirasi orang lain untuk mengikuti teladan tersebut. Yang ketiga, kasih dan keadilan. Saudara terkasih, kepemimpinan yang melayani juga mencerminkan kasih dan keadilan. Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi sesama seperti diri sendiri dan untuk memperlakukan orang lain dengan adil. Dalam Markus 10 ayat 43 dan ayatnya yang ke-44, Yesus mengatakan bahwa barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba bagi semua orang. Saudara terkasih, kepemimpinan yang didasarkan pada kasih dan keadilan akan membawa kedamaian dan kesejahteraan bagi semua orang yang dipimpinnya. Yang keempat adalah keteladanan di dalam bertindak. Saudara terkasih,
Seorang pemimpin yang melayani tidak hanya mengatakan apa yang seharusnya dilakukan, tetapi juga menunjukkan dengan tindakan yang nyata. Yesus memberikan teladan yang jelas dalam hal ini, di mana hidupnya penuh dengan keteladanan dan tindakan yang nyata. Dia mengajar dengan ajarannya, memberi nasihat dan petunjuk, tetapi juga menghibur, menyembuhkan, dan memberi makan kepada orang yang membutuhkan sebagai sebuah tindakan yang nyata. Demikian pula seorang pemimpin yang melayani haruslah menjadi teladan yang hidup bagi orang-orang yang dipimpinnya, sehingga mereka dapat mengikuti jejaknya. Yang kelima adalah doa dan ketergantungan kepada Tuhan. Saudara terkasih, kepemimpinan yang melayani juga diperlengkapi dengan doa dan ketergantungan kepada Tuhan. Yesus Kristus seringkali mencari tempat yang sepi untuk berdoa dan mencari kehendak Bapanya. Di dalam Lukas 6 ayat 12, kita mendapatkan bagaimana Yesus menghabiskan waktu sepanjang malam di dalam doa kepada Allah. Doa menjadi sumber kekuatan dan hikmat bagi seorang pemimpin, membantu mereka untuk terus mengikuti kehendak Tuhan dalam memimpin dengan bijaksana dan penuh kasih. Saudara terkasih, konsep kepemimpinan yang melayani yang diajarkan oleh Yesus Kristus menawarkan pandangan yang berharga bagi dunia yang dipenuhi dengan kepemimpinan yang seringkali korup, egois, dan kesewenang-wenangan. Seorang pemimpin yang melayani adalah seorang yang bersedia memberikan dirinya sepenuhnya untuk kepentingan yang lebih besar daripada dirinya sendiri, dengan kasih, kerendahan hati, keadilan, keteladanan, dan doa yang terus-menerus. Inilah bentuk kepemimpinan yang sejati dan berdampak, yang akan membawa berkat bagi banyak orang untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin.